Manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak akan bisa hidup sendiri tanpa manusia lain. Terbukti sejak lahir hingga ajal menjemput pun mereka saling membutuhkan. Keterikatan satu sama lain membuat manusia tidak hanya mampu berdiri di atas kaki sendiri, tapi juga memerlukan pertolongan dari manusia lain. Sebagai manusia, selama hidup pasti kita melakukan sebuah interaksi dengan orang lain. Komunikasi yang terjadi setiap hari dan secara terus-menerus akan menghasilkan suatu pengetahuan baru. Namun dalam bermasyarakat, kita perlu menjaga akhlak dalam percakapan dengan orang lain. Terlebih saat kita berinteraksi harus dapat memilih dan memilah mana perkataan yang benar dan mana perkataan yang salah agar tidak menimbulkan fitnah. Fitnah atau butaan merupakan istilah yang sering diucapkan bila seseorang menuduh tanpa bukti, sehingga menimbulkan sebuah pernyataan yang masih diragukan kebenarannya. Tidak jarang dalam hidup, sebagai manusia kita pernah menjadi sasaran celaan, makian, bahkan fitnah. Lalu, bagaimanakah kita harus bersikap bila difitnah? Apa maksud fitnah dunia dan fitnah akhirat? Selengkapnya di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Antv dan ibu-ibu yang hadir di studio. Pagi hari ini sama-sama lagi kita di sini tentunya di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Alhamdulillah yang hadir di studio pagi hari ini banyak sekali ya. Dan bangkunya muat alhamdulillah. Ya. Udah mandi ya, Bu? Sudah. Kemarin kan mandinya ya. Semalam ya, iya. Dan pagi hari ini kita akan sama-sama membahas tema tentang fitnah. Iya. Nah ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa sih Kasep mukanya juga udah kasep-kasep tapi suntuk begitu? Ini Mah kayaknya Mang Kasep hijrah lagi ya ke rumah ini ya. Nggak mau tinggal di masjid lagi. Kenapa? Emang dari dulu juga di sini, jarang nginep di masjid. Iya, jadi kan Mang Kasep tuh kan sama pengurus masjid tuh dipitnah mah, pencemaran nama baik itu. Fitnah bagaimana maksud lo? Mang Kasep disangka ngambil uang sumbangan di masjid. Padahal lo ngambil gak? Enggak, cuman minjem. Tapi minjemnya bilang gak? Enggak sih, cuman kan Mang Kasep pasti balikin. Cuman yang nggak enak tuh itu, disangka nyolong. Mang Kasep nggak enak. Emang nyolong itu sih namanya, bukan fitnah. Orang minjem gak bilang. Tapi nggak bilang. Nggak bilang ya. Nyolong karena orang tidak tahu niat Mang Kasep ngembaliin. Nah, tapi dia merasa difitnah mah. Salah. Itu perasaan yang salah. Jadi harus berpikir, emang otak dia kurang jalan. Iya. Otak itu, otaknya di sini mah dia mah. Ya, di dengkul. Di dengkul. Nah sebenarnya fitnah itu seperti apa sih Mas sampai dibilang fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan? Kenapa sampai begitu? Yang namanya ngumpat, ngomongin orang sesuai dengan apa yang dia lakukan. Misalnya Kasep tadi ngambil duit di musola, nggak ngomong, kenapa kamu ngambil duit di musola? Mama ngomong, tuh Kandel, si Kasep begitu ngambil duit di musola katanya meminjam tapi nggak ngomong, itu ngumpat. Tapi fitnah itu dibumbuin. Jadi fitnah itu makanya Allah mengatakan al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih jahat daripada pembunuhan. Kenapa? Fitnah itu kalimat-kalimat yang bohong disampaikan oleh seseorang dengan niat untuk merusak orang tadi, untuk menghancurkan karirnya, untuk menghancurkan kehidupannya. Kenapa orang tadi melakukan fitnah? Orang melakukan fitnah punya niat terselubung. Yang pertama, alasan kenapa manusia ini melakukan fitnah, karena dia tidak tahu akibat kata-kata yang dilontarkan memfitnah orang. Kalau orang yang dibunuh selesai, tapi yang difitnah bisa dikucilkan, bisa dipukulin orang, bisa dijauhi oleh orang, bisa diberhentikan kerja, dan lain sebagainya. Makanya Al-Quran mengatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Yang kedua, kenapa manusia itu memfitnah orang lain? Karena dia tidak bisa menyaring
berita yang disampaikan benar atau tidak. Anda silakan lihat Al-Hujurat ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu mendengar berita, jangan disampaikan kepada orang lain. Seleksi dulu berita tadi. Itulah kenapa manusia diciptakan oleh Allah seperti kita ini. Kata Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Mata kanan kiri, telinga kanan kiri, hidung kanan kiri, tangan kanan kiri, kaki kanan kiri, mulut satu di tengah-tengah. Ini simbol bahwa yang kita lakukan harus seperti bentuk tubuh kita. Kalau sebelah baru kelihatan, ini belum kelihatan, mulut jangan komentar. Kalau ini baru kedengaran, ini belum kedengaran, mulut jangan komentar. Kalau baru sebelah ini dicium, ini belum kecium, jangan komentar. Ini diraba, ini belum diraba, jangan komentar. Kalau sudah kanan kiri dilihat, didengar, dicium, diraba, dilangkah, udah tahu kita masalahnya, baru berkomentar. Karena kata Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 8, kalau kamu langsung terima sebelah pihak mengadukan kepada kamu, bisa-bisa kamu menghancurkan satu kaum atau satu orang. Gara-gara tidak selektif. Oleh karena itu saya menghimbau kepada Anda, siapapun Anda, sebagai pemirsa Antv, jangan mau percaya dengan berita bodong yang datang. Langsung kita menghadapinya. Endapkan di kepala kita. Biarin, tidak perlu bercerita kepada orang. Alasan yang ketiga, kenapa ada manusia memfitnah? Karena dia tidak berani berhadapan langsung dengan kita. Dia pengecut, beraninya ngomong di belakang. Kalau dia orang yang gentle, dia orang pemberani, akan datang menghadap kepada kita. Permasalahan yang dia tidak suka dengan kita. Tapi seorang yang pengecut, tidak berani berhadapan dengan kita, ngomongin di belakang. Giliran berhadapan mah baik-baik saja. Di belakang dia menikam dari belakang, menggunting dalam lipatan, seperti api dalam sekam. Ini membahayakan. Hati-hati Anda, jangan sekali-kali jadi seorang yang memfitnah orang. Karena orang yang memfitnah orang lain bisa menghancurkan orang lain. Berpikir dengan diri kita, maukah kita diperlakukan oleh orang lain seperti itu? Saya yakin kita semua tidak mau. Makanya jangan gampang ngomong sembarangan. Itulah kenapa yang namanya lidah, anggota tubuh yang sangat berbahaya. Sehingga letaknya sangat dalam. Mata di luar, telinga bolong, hidung bolong, tangan kelihatan di luar, kaki kelihatan, lidah tertutup rapat, dipagar dengan gigi, dilem dengan bibir. Maknanya apa kata Allah? Jangan kalian sembarangan berbicara. Kalau sudah ngomong keluar, sulit ditarik kembali, maka sebelum berbicara, berpikirlah kalian enak apa enggak untuk orang lain dan untuk kita akibatnya. Kalau orang terluka karena padang, mudah obat dicari. Kalau orang terluka karena lidah, sulit obat akan dicari. Sampai nanti hari kiamat, orang tetap ingat apa yang dikatakan oleh orang lain. Hati-hati. Jangan sembarang berbicara, berpikir dulu sebelum Anda berkata, baik ini untuk saya, baikkah untuk orang lain. Nah, jadi sebelum keceplosan ngomong, sebelum ada penyesalan, hati-hati Anda. Gara-gara mulut, salah ngomong kepada sehat, ditampar orang. Kasep tidak menerima, bilang dipitnah, bukan dipitnah, emang iye, cuman dia nggak sadar karena emang rada-rada otaknya di lutut kata Abdi tadi juga. Aduh, kenapa lo aduh? Masa otak di lutut. Aneh. Iya, lo bukan difitnah. Aneh, ambil duit musola, minjem, dibilang nyolong, marah. Kagak ngomong sama nyolong apa tidak? Kalau ngambil kagak ngomong, nyolong tidak? Nyolong mah. Udah dibalikin belum sekarang? Nyicil. Nyicil lagi ya. Nyicilnya dari mana? Lo kayak ibu-ibu aja beli kerudungan nyicil ya. Ambil kotak amal ya. Baik, kita akan break dulu sebentar, nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, semangat sekali, suaranya juga kenceng-kenceng nih. Iya. Jadi nggak kelihatan tuanya Bu kalau kayak begitu ya. Oke, baik, kita sekarang berikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya. Tema kita di pagi hari ini tentang fitnah. Siapa mau bertanya Bu? Saya. Wah, rame ya. Saya mulai dari sebelah sana dulu deh. Ada mau nanya sebelah sana Bu? Ya silakan, boleh berdiri yang mau nanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama, saya akan bertanya. Namanya? Sudah, Mama. Namanya siapa? Namanya Saadah. Ya itu Nggak usah ngapain? gegaruk. Udah. Dari Miftahul Hidayah Sayuran Barsuda Garut. Oh Garut ya. Kunaon eta acukna di itu eta. Kita kurang di betot wae jalan Iya. ateul. Atel ya. Ya, silakan Bu. Ada seorang istri itu yang ditinggal suaminya. Tapi itu istri selalu gelisah hatinya karena suaminya lama sakit itu. Yang Suaminya? itu suaminya sebelum itu mati, sebelum meninggal. Mati ya. Sebelum meninggal. Negeri mati ya. Lama itu Iya. sakitnya Iya. gitu. Baru Karena meninggal. baru meninggal. Pertanyaan Iya. lagi cek. Pertanyaan Ce apa Ce? Jantan Naon cenah? Ya, silakan Bu karena pertanyaannya. belum itu habis idah harus keluar nyari nafkah untuk anak-anaknya. Iya. Gitu. Bagaimana itu solusinya karena gelisah selamanya Solusinya. itu. Solusinya. Bukan konsumsi, itu konsumsi. Karena itu gelisah. Iya. Oke, saya mengerti. Iya. Kalau seorang perempuan suaminya meninggal dunia, bolehkah sebelum habis idah keluar rumah? Yang namanya seorang istri, suaminya meninggal dunia, idahnya 4 bulan 10 hari. Anda harus tahu. Yang namanya idah bukan tidak boleh keluar rumah. Yang namanya idah tidak boleh kawin. Jangan nikah, jangan pacaran, jangan centil, jangan melamar, jangan dilamar. Itu yang harus dimengerti oleh kita. Kita mah nggak ngerti tentang urusan agama, so tahu sih. No, si anu lakinya mati udah keluar rumah. Lu pada mikir, jangan suka mitah orang mulu lu pada ya. Kalau yang pada ngomongin mitnah orang, mau nggak bayarin listrik rumah tuh tetangga? Bayarin anaknya sekolah. Mikir jangan mitnah orang, ngerti agama dulu baru ngomong. Emang pada nyebelin? Saya makanya sebel juga pengalaman. Jadi yang namanya masa idah, jangan pacaran, menikah, melamar, dilamar, genit, centil. Keluar cari duit. Orang ngomong emang gue pikirin. Yang penting anak saya bisa makan, bisa sekolah, bayar listrik, bayarin mertua. Jangan pikirin orang ngomong. Karena kata Allah, idah itu bukan tidak boleh keluar rumah, tapi tidak boleh centil, kawin, meminang, dipinang. Jelas Bu? Jelas. Sudah tidak gatal lagi? Ya gatalnya sebelah kiri doang ya. Oke. Ya Ibu mau ngomong apa? Udah? Udah apa belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Bu. Iya. Oke. Baik, yang berikutnya setelah dari Garut siapa lagi mau bertanya Bu? Sebelah sana ada? Di sebelah sini ada nih. Sok. Ya silakan ini ya. Ya Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Haryanti dari Majelis Ta'lim Nurul Iman, Gunung Menyan, Pamijahan, Bogor. Mangga menyan. Gunung Menyan ya. Silakan Nyan. Mama terus terang baru tumben denger. Iya Gunung Menyan. Silakan. Malah lu bau menyan. Menyan. Ya, silakan Nyan. Kan ada orang mah suka mitnah sama kita. Yeah. Kita tahu orangnya. Lalu dia meninggal. Belum minta maaf sama kita, bagaimana tuh mah? Maafin sama kita. Sombong amat. Tetangga meninggal suka minta kita. Dia tidak pernah minta maaf. Saya belum maafin. Artinya kita sombong. Allah saja innallaha ghafurur rahim. Maha pengampun, maha penyayang. Allah ngasih kehidupan. Mata bisa melihat dari Allah. Makan bisa kenyang dari Allah. Punya suami, punya anak. Nikmat itu dari Allah. Allah yang memberikan ampunan sebesar apapun dosa kita. Masa iya baru tetangga minta kita diampuni? Ampuni dia biar masuk sorga. Biar kalau saya punya salah kepada orang lain, diampuni orang-orang lain. Menyan.
sombong amat Iya. loh. Tetangga mati nggak diamaafin. Iya. Terima kasih mah. Wassalamualaikum Pantesan warahmatullahi kurus mikirin dulu deh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marah dia. Ma, tapi kalau gara-gara orang itu yang fitnah terus fitnahnya masih berefek sampai sekarang gitu. Oke. Gimana? Kalau ada orang fitnah, di dalam Al-Quran Allah berfirman, wasyawirhum fil amri. Bermusyawarah dalam segala urusan. Siapa yang fitnah? Kan kata dia ketahuan orangnya. Iya. Siapa yang dengar? Siapa yang jadi saksi? Kumpulin. Panggil RW, panggil lurah, panggil guru ngaji, riungin, selesaikan. Siapa yang pertama ngomong, siapa yang nyampein lagi, siapa yang nyebarin, selesaikan di situ. Ada saksi, nanti orang menyampaikan, oh ternyata cuman kena fitnah. Iya. Ini kan banyak kenyataan. Makanya dari tadi saya bilang, jangan percaya dengan fitnah orang. Ini mah yang fitnah rajin di masyarakat. Orang-orang yang dengar juga langsung makan fitnah. Up, ditelen. Belum periksa. Jangan ditelen. Iya. Pemirsa, kita lanjutkan lagi hati ke hati bersama Mama Dede. Dan masih tentang fitnah di pagi hari ini kita akan terus membahasnya dan Aduh, Neng, Masya Allah. Mana mungkin Mang Kasep berduaan di WC sama cewek lain. Enggak, waktu itu tuh Mang Kasep lagi mau ke WC. Taunya ada ibu-ibu lagi bersihin WC gitu. Pokoknya tenang aja, Mang Kasep nggak bakal selingkuh sama emak-emak. Masa atuh, ya, Neng ya. Oke, ya. Neng siapa itu di neng? Iya tuh Neng. Neng Menyan. Ya, waalaikumsalam. Turun sini dong, ngapain sih? Oh iya, Mah. Siapa sih? Gini nih, susah kalau jadi orang Kasep. Iyalah. Songong. Banyak yang sirik, Mah. Banyak yang ngejelek-jelekin Mang Kasep buat ngejatuhin Mang Kasep. Apa katanya? Ya katanya Mang Kasep tuh berduaan tuh sama Lo ganjen sih. Mama dia lagi bersih juga. Sangkanya lagi berduaan. Ada aja kan beritanya gosip. Lalu kageeran. Oh iya. Ini Kasep namanya Bu, nggak kerja tapi deblah-debloh. Ya deblah-debloh. Di Oke, pengacara. kita lanjutkan lagi yang mau bertanya Bu. Siapa yang mau bertanya Ibu? Yang sini yang bajunya baru. Masih ada lipatan plastiknya ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Mindarini dari Masjid Taklim Rodatul Huda, Cengkareng. Saya mau nanya, Mah. Iya. Kalau kita difitnah, apa kita harus diam saja atau memberi penjelasan tentang kebenaran bukan fitnah gitu, Mah? Apaan tadi saya bilang? Kalau kita ada yang mitnah, siapa yang mitnah? Siapa yang nyampein? Saksinya mana? Riungin, selesaikan, dimusyawarahkan. Jangan bilang begini, orang mitnah. Saya mah sabar dipitnah. Tapi sakit hati itu bukan sabar, itu BODO. Sabar itu bukan statis diam diinjak orang, dinamis bergerak. Gue gak suka. Siapa yang ngomongin gue kemarin? Mana saksinya? Bener gak? Tuh dengerin tuh Pak RW tuh. Dia tuh yang mulain. Jadi orang pada ngomong begitu, saya mah gak merasa kok. Nah terus dia suruh minta maaf. Udah dimusyawarahkan Cengkareng. Iya, makasih, Mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke Reng. Kayak cireng ya. Iya. Oke, yang berikutnya siapa lagi Bu yang mau bertanya? Nggak ada lagi? Oh, iya, suaranya nggak kedengeran ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Penti Effendi dari... Aduh, Penti Effendi itu penyanyi yang berasal dari Bandung. Iya. Silakan Penti Effendi. Jamaah dari Jamaah Miftahul Hidayah dari Garut. Bertanya, Mah. Silakan Ibu Penti. Apa maksudnya fitnah dunia sama fitnah akhirat? Iya. Yang dimaksud dengan fitnah dunia dan fitnah akhirat itu yaitu kelakuan yang menghancurkan kita di alam dunia, kelakuan yang menghancurkan kita di alam akhirat. Kelakuan yang mana? Kalau orang tadi mengikuti godaan setan. Anda tahu setan menggoda manusia dalam Al-A'raf ayat 17, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Setan yang menggoda dari depan kepada manusia, setan menyampaikan alam akhirat tidak ada.
Padahal alam akhirat ada. Sehingga dia berleha-leha. Jadi fitnah dunia datang, nanti fitnah akhirat juga akan datang kepada kita, begitu Bu Penti. Ya. Terima kasih, Ma. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati atadna lahum adzaban alima. Al-Isra ayat 10. Orang yang tidak beriman dengan adanya alam akhirat, dia mendapatkan azab yang sangat pedih. Karena alam akhirat pasti ada. Nabi mengatakan, "Ad-dunya mazratul akhirah." Dunia ladang persembahan akhirat. Dunia baik, akhirat baik. Dunia buruk, akhirat buruk. Kualitas kehidupan di alam akhirat tergantung kualitas kehidupan di alam dunia. Makanya mumpung di dunia, yuk kerjakan segala perintah Allah. Jauhi yang dilarang oleh Allah. Jadi yang namanya fitnah dunia, orang yang mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, akibatnya fitnah di alam akhirat. Begitu Penti Effendi. Terima kasih. Bawa dodol dari Garut. Agama. Enggak, ya Allah kesian dia. Iya. Jangan ngarep-ngarep loh. Iya. Ada yang suka minta soalnya, Bu. Iya. Ma, kalau nama baik tercoreng nih karena fitnah udah tanggung jelek, itu gimana nih Ma? Kayak Mang Kasep kan? Sebentar, kalau nama kita dipitnah orang sampai ke Taman Kasep, nama kita jelek. Anda lihat As-Sura ayat 30. Ma asobakum min musibatin bima kasabat aidikum. Musibah yang menimpa kalian karena kelakuan tangan kalian sendiri. Kalau kita kena musibah termasuk dipitnah orang, jangan langsung menyalahkan orang. Apakah itu teguran dari Allah? Mungkin saya pernah mitnah orang. Mungkin saya pernah ngejelekin orang. Mungkin saya pernah ngomongin orang. Jadi Allah membalas melalui orang lain. Mikir jadi orang. Jangan merasa paling benar. Makanya koreksi diri kita sebelum mengoreksi orang. Di kita mah kebanyakan, mah dosa enggak? Dia suka ngomongin saya. Lu suka ngomongin orang enggak? Tuh pada senyum kalau bilangin begitu. Ini pengajian kadang-kadang ngomongin temennya. Si anu laki. Tuh yang ketawa pasti ngaku semua dia. Iya. Emang begitu? Iya, iya. Suka ngomongin orang, Bu? Enggak ya, kalau nggak kedengeran dia. Enggak sekali. Kalau nggak di depan orangnya, iya. Oke, baik. Yang berikutnya siapa lagi, Bu, yang mau bertanya? Ini sebelah Tuh ini ada belakang nih. pojok Del. Iya, silakan Bu, silakan. Kalau mau bertanya, iya. Mic-nya tolong kasih pinjam mic-nya, Bu. Iya. Yang wujud Del. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Fatimah dari Majelis Taklim Miftahul Hidayah Kampung Sayuran. Harus Ya sudah Allah, orang kampung. Sayuran. Mangga Bu. Silakan sayuran. banyak sayuran. Iya. Sok. Ada sayuran, ada Saya minyak. mau Ya. bertanya. Ada sebagian pendapat Ya. kalau di akhir zaman fitnah itu kayak gelapnya malam katanya. Ya. Apakah di zaman sekarang banyak orang-orang suka tawuran gitu mah, suka demo apa? Yang dimaksud gelapnya malam begini Bu. Hati mereka tertutup. Ya. Anda lihat. Khotamallahu ala qulubihim wala sam'ihim wala absarihim ghisawatu walahum adzabun adzim. Ditutup hati mereka, ditutup penglihatan mereka, ditutup pendengaran mereka, distempel mereka orang yang mendapatkan azab yang sangat pedih. Itulah yang disebut dalam kegelapan malam. Dia melakukan dosa seolah-olah tidak melakukan dosa. Dia melakukan maksiat kata dia benar. Anda silakan lihat di dalam surat At-Tariq ayat 8. Apa man zuyyina lahu su'amalihi wa ra'ahu hasanah? Apakah pantas orang yang mengatakan perbuatan dosanya merupakan sesuatu yang baik? Apakah layak kata kalian kalau orang melakukan perbuatan maksiat dia bilang itu sangat menguntungkan? Pantas nggak? Kenapa? Karena mereka sudah tertutup mata dan hatinya sehingga mengerjakan yang dosa dan maksiat mereka tidak punya rasa malu. Saat ini begitu banyak orang-orang yang melakukan ini. Iya, gitu Seperti tawuran gitu, demo itu termasuk Betul, fitnah. ngerusak barang orang. Laki-laki pakai pakaian perempuan, perempuan pakai laki-laki, Ya. laki-laki dengan laki-laki, Ya. perempuan dengan perempuan. Itu di antara tanda-tanda hari kiamat. Sudah marak sekarang. Iya. Terima kasih. Kembali kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pemirsa, kita akan break lagi sebentar dan nanti kembali di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede.
Pemirsa, kita lanjutkan lagi hati ke hati bersama Mama Dede. Iya, semuanya cepet-cepet banget. Udah siap-siap di sini semua tadi ya. Langsung begitu. Ya baik, di samping Mama sudah ada yang ingin bertanya sepertinya. Silakan Bu, kalau mau bertanya. Mangga Ibu. Iya, Ya. langsung duduk aja. Cari wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Atikah dari Majlis Ta'lim Miftahul Hidayah, Sayuran Garut. Yang mau ditanya, saya mau bertanya. Iya, Naon silakan. Atika, udah Sayuran. cicingnya ke bagian duduk itu sih. Iya. Punyan inyen wae sok. Maka Kurang dekat. dari fitnah. Dari di akhir sholat ya suka ada doa yang bunyinya Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Apa maksud dari kalimat tadi itu maksudnya? Ya. Pamin fitnatil mahyaya wa mamati Wa min Amin fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, jauhkan saya dari fitnah dalam kehidupan. Fitnah setelah datangnya kematian. Fitnah dari godaan dajjal. Dajjal itu orang yang mengaku nabi. Banyak, luar biasa. Sekarang saja sekeliling kita sudah banyak yang jadi dajjal. Jadi jangan sampai kita tergoda oleh mereka. Anda lihat yang namanya Ka'bah, pojoknya barat laut, timur laut, tenggara, kemudian barat laut, barat daya, timur laut, tenggara. Ini lambang kekokohan sebagai seorang muslim. Artinya kalau kita sudah beriman kepada Allah dan rukun iman yang 6 mantap, ada orang yang datang menggoda dari arah manapun, jangan tergoyahkan. Makanya dari fitnah Dajjal mengajak orang lain dengan kesesatan yang di luar akidah kita, di luar aturan Al-Quran dan sunnah Rasul, jangan mau. Kita punya pendirian. Saya sebagai umat Islam, pegangan saya cuma Quran dan hadis Nabi. Kalau di luar itu aliran sesat, jangan mau, mantapkan hati kita dengan iman kepada Allah. Jadi fitnah Dajjal tidak datang kepada kita, baik dalam hidup, otomatis setelah kematian. Karena kematian adalah hasil daripada usaha kita waktu hidup di alam dunia. Begitu Cik Atika. Ya, terima kasih. Yayang Mbak. Atika. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Mahmud, ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita kembali lagi di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, baik, kita masih membahas tema tentang fitnah dan sekarang langsung saya berikan kesempatan lagi untuk ibu-ibu. Siapa yang mau bertanya, Bu? Ini ada, sebelah sini ada. Mau nanya atau ngucapin terima kasih? Nanya Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wardah dari Majlis Ta'lim Miftahul Hidayah, Sayuran Garut. Mangga. Saya mau nanya, Mah. Sok. Ketika seorang muslim membunuh atau mengambil hak orang lain, dia dihukum dengan ditahan berbulan-bulan, 4 bulan atau sebagainya. Apakah dia begitu meninggal akan membawa saldo ke hadapan Allah? Betul. Karena dalam Islam itu dia pasti punya saldo. Yang namanya hukum kisos. Al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Jadi balasannya harus seimbang. Kalau ada orang ngambil hak orang lain, di dunia hukumannya cuma sebentar. Makanya hukuman di hadapan Allah mutlak adanya. Karena banyak dalam dunia orang yang melakukan kebaikan belum mendapat balasan kebaikan. Banyak di alam dunia orang yang melakukan dosa dan kejahatan belum setimpal balasan yang mereka terima. Karena apa? Karena CCTV Allah dan CCTV manusia beda. Kalau yang CCTV Allah dari semua arah, setiap saat ada kesempatan, tidak bisa dibohongin. Kalau manusia kan sisi sebelah sini disorot, di situ enggak. Ini sorot, situ enggak. Ini kita akan gantian.
Ada Beni, ada Tono, ada Ari, ya kan? Ada Gunawan, Ada semua. Hah? Erlan. Ada Erlan, di atas ada Opung. Semua arah kita dikepung, di atas ada 15 orang. Itu manusia. Tapi Allah maha segala-galanya. Kalau dia masih punya saldo, diselesaikan. Lunasi di sana dengan apa? Amal kita. Beramal yang banyak, sayuran. Terima kasih Mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, yang berikutnya Bu, siapa lagi yang mau bertanya? Ini yang baju batik cakep banget. Bajunya apa orangnya yang cakep? Bajunya. Ya, bajunya. Orangnya juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Ibu Mu'anah dari Majlis Taklim Raudatul Huda, Mangga. Cengkareng. Ya, Begini Ma, mangga. saya ini kita kan hidup berkarangan, berteman, juga bermasyarakat. Tapi bagaimana kalau kita mempunyai teman, kadang-kadang di depan kita manis, tapi di teman yang lain kadang-kadang dia memfitnah kita. Itu bukan munaro, munafik. Lalu bagaimana mah kita menghadapi dia? Setiap dia ngomong ke sana, tapi ngomong kita lagi baik lagi kepada kita. Oke, kita katakan kepada dia, panggil orang yang diajak ngomongin kita. Bu, ini teman kita kemarin ngomong apa sama ibu? Waktu sama saya ngomong begini. Oh, waktu ketemu saya dia ngomongin ibu. Buktikan, biar dia tahu diri. Kalau didiemin ngunjak, lama-lama semua rusak. Akan hancur kita. Jangan didiemin, panggil dia, selesaikan masalah. Tuman orang begitu. Mana orangnya? Ya. Makasih ya, Ma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ternyata motif bunganya beda-beda mah. Saya seragam ya, asal sama aja ternyata dari jauh ya. Agak menipu ya. Oh, serupa tapi tak sama. Iya, serupa tapi tak beda ya. Tapi yang sama adalah semuanya kreditan mah. Iya. Mah, ini ada orang difitnah nih mah. Dia udah clear nih permasalahan bahwa ternyata dia difitnah. Dia sudah coba ikhlas, coba memaafkan gitu. Tapi begitu orang yang fitnah tuh dapat musibah, dia tuh merasa mampus loh, gantian loh. Walaupun dia bukan dia yang melakukan itu, Mas. Oke. Gimana caranya supaya benar-benar Artinya ikhlas? orang tadi pendendam. Jangan jadi orang pendendam. Melengos aja sama orang yang nyakitin kita tidak boleh. Anda lihat surat Luqman 18. Wala tusair haddaka linnas wala tamsi fil ardi maroha. Jangan melengos kalau ketemu orang karena sombong. Gue loh, nyakitin gue. Tuh kata Allah itu benci. Anda lihat Al-Isra 37. Wala tamsi fil ardi maroha innaka lan tahrikul arda walan tablugol jibala tula. Jangan congkak berjalan di muka bumi. Sehebat bagaimanapun manusia, setinggi apapun pangkat jabatan, seluas apapun kekuasaan kalian, manusia kata Allah tidak akan bisa menembus bumi kayak ular, tidak akan bisa segagah gunung. Apa yang disombongkan? Ya. Kalau Anda benci dengan orang yang pernah nyakitin kita, artinya Anda pendendam dan sombong, akibatnya Anda lihat An-Nahl 29, padhulu abwaba jahannama khalidina fiha falabi'sa mathwal mutakabbirin. Masuklah kamu neraka jahanam, kekal dalamnya selama-lamanya, seburuk-buruk tempat kembali orang sombong. Ya. Maafkan mereka. Oke, baik. Sekarang Bapak bisa memberikan kesimpulan untuk tema kita fitnah, Mas. Silakan. Pemirsa, yang namanya fitnah ada kata-kata yang bohong dengan niat ingin menghancurkan orang lain, ingin menghancurkan karir orang lain, ingin menghancurkan martabat orang lain dan lain sebagainya. Kenapa mereka memfitnah orang lain? Yang pertama, karena mereka tidak bisa mengendalikan emosi mereka. Yang kedua, punya niat terselubung dari kata-kata fitnah mereka. Yang ketiga, mereka tidak bisa memilah dan memilih. Aneh tapi nyata saat ini banyak orang memfitnah, banyak pula orang yang termakan fitnah. Makanya Allah ciptakan manusia otak di atas, nafsu di bawah, agar kita tiap bertemu masalah jangan langsung ditelan, pikir dulu. Jangan pakai nafsu, pakai akal. Begitu seharusnya sebagai seorang muslim yang baik. Iya, baik, itu dia kesimpulan Mama untuk tema kita di pagi hari ini tentang fitnah. Mang Kasep, Ya, Bang seperti Adep. biasa nih, sebelum selesai, oke. Mang Kasep harap diberikan Berikan. kepada penanya yang terbaik. Penanya terbaik. Berikan ini Oke, kepada siap. penanya yang terbaik. Idih, ibu ngapain ngeliatin Mang Kasep gitu banget? Bu,
Jangan Kolot kayak lah gitu Mama. Iya mah, tadi ngeliatin Mang Kasep gitu banget, tar takut jadi fitnah Mang Kasep. GR. DR. Mal lihat Mang Iya. Kasep begitu karena kata dia, ih aneh jelema pika sebelum Iya, gitu. gitu. Ya udah kasih cepetan lah. Nanya terbaik adalah Ibu Penti. Situ. Ya, Ibu, selamat ya Bu ya. Iya. Dunia akhirat pokoknya Bu, semangat. Ya, terima kasih ya. Baik, ibu-ibu yang hadir di sini, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat buat kita semua. Dan pemirsa, insya Allah besok kita bisa ketemu lagi di sini, tentunya di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.